يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة وانجلى الشوق ذكر. Dalam rangka memperingati haul saya punya guru, yang mana sumber ilmu yang saya dapat berasal dari beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka tertarik bagi saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa petik kisah tentang Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dengan tujuan kita para pemuda dapat menjadi pemuda seperti masa muda beliau, dengan tujuan kita para pemuda, para pecinta Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pecinta sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Amin amin ya rabbal. Saya tanya, jawab yang keras. Siap ngaji? Kurang banter. Siap ngaji? Siap ngaji? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau adalah salah seorang muassis, perintis pondok pesantren Dalwah, Darul Lughah wa Da'wah, yang ada di kota Bangil, Pasuruan, tepatnya di desa Raci. Merintis beliau di sana pesantrennya mulai sejak kontrak rumah ke rumah, satu rumah pindah sampai 5 kali dikatakan, baru kemudian beliau mempunyai sebidang tanah dan dibangun di sana. Walhasil sampai sekarang santri beliau yang dilanjutkan oleh putra beliau Al-Habib Zain bin Hasan Baharun berjumlah sebanyak kurang lebih 14.000 santri. Abuya Hasan ini merintis mulai dari santri 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1.000, 10.000 sampai 14.000. Luar biasa, bangunannya mewah, punya hotel, punya supermarket, anaknya hidup dengan serba kecukupan. Seluruh apa yang fasilitas pesantrennya luar biasa. Mulai lapangannya, bangunannya hektaran, hadirin rahimakumullah, luar biasa. Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kok iso model koyok ngono? Sampai sukses seperti itu kok bisa? Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, saya penggal daripada biografi panjang beliau yang perlu untuk kita camkan. Beliau telah merintis sejak masa mudanya, sejak masih berada di dalam tarbiyah abahnya, pamannya, paman-pamannya, saudara-saudaranya, semuanya yang mentarbiyah beliau. Sejak masa itu beliau sudah mulai merintis, hadirin rahimakumullah. Mempunyai satu kebiasaan ta'allum, belajar, ngaji, dengarkan pengajian, dengarkan ilmu. Kenapa begitu hadirin rahimakumullah? Ini ngikuti Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau tanya ke panjenengan semua, kira-kira orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama atau tidak? Sama atau tidak? Pasti tidak, hadirin rahimakumullah. Bahkan Al-Quran pun telah mengatakan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, hadirin rahimakumullah. Sehingga nuntut ilmu ini dikatakan oleh Nabi Muhammad ganjarannya besar, melebihi besarnya amalan yang sulit-sulit, hadirin rahimakumullah. Sampean bayangno, sholat 1000 rakaat
Ono sing tau salat 1000 rakaat gak nang ngene? Seher. Biasa sing tukang nggo gendera iki salate wis 10.000 rakaat. Soalnya kuat. Genderanya diangkat ke pertama sampai ke buyar sampai mau mudun. Biasanya sholatnya kuat-kuat tuh. 1000 rakaat sholat dibandingkan dengan sesaat duduk di dalam majelis ilmu, manakah yang lebih afdol? Lebih afdol duduk sesaat di dalam majelis ilmu. Sholat 1000 rakaat hadirin, itu amalannya Imam Ali As-Sajjad, salah seorang cicit Nabi SAW. Semoga kita semua sebelum mati nanti Allah Ta'ala takdirkan kita mudah untuk mengamalkan sholat 1000 rakaat insyaallah. Tapi dicicil mulai sekarang. Setiap malam 5. Besoknya lagi ditambah lagi 10. Besoknya lagi ditambah lagi 15. Kuat, ringan. Begitu hadirin. Harus perlu kebiasaan ngaji itu juga perlu kebiasaan. Dengarkan ceramah itu juga perlu kebiasaan. Dengarkan ceramah beb ngantuk, males, wegah. Biasa. Kenapa begitu? Karena syaitan gak pernah ridho kepada kita. Itu dikatakan dalam salah satu biografi beliau. Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun belajar sejak kecil, dikenal dengan kerajinannya dan keulatannya di dalam menuntut ilmu. Bahkan apabila bulan Ramadan tiba, beliau belajar semalam suntuk, mulai waktu tadarus sampai sambung ke jam subuh hadirin rahimakumullah. Ketika mari isya sinau sampai subuh. Sejak masa kecilnya itu bisa kita bayangkan tuh. Makanya banyak daripada para habaib itu rutinannya kalau malam itu baca kitab. Sampai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kalau semalam menyediakan kopi itu 12 cangkir hadirin. Buat apa? Biar gak ngantuk kalau belajar. Sama dengan kita ya. Iya. Ada kan nyediano kopi nang giras. Ben gak ngantuk, delok bola. Iya. Tuku kopi entek 12 cangkir suwengi mergo Manchester main nanti, Chelsea main ini nanti. Bayar mahal biar melek matanya. Kalau perlu matanya diganjel dengan korek api. Demi apa? Demi bola. Sama tidak dengan kita? Sama. Ngopi ini sing sama. Ngopinya sama. Beliau belajar mulai ba'da subuh mulai ba'dal isya sampai subuh hadirin rahimakumullah. Tuh, mulai sejak masa mudanya belajarnya sudah seperti itu. Poin pertama. Berarti wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Saya mau cerita nih. Siap dengarkan tidak? Ada orang ahli ibadah. Bandino nang masjid, sholat 5 waktu nang masjid. Baca Quran. Saking gemarnya ibadah sampai gak mau kawin hadirin. Luar biasa. Hobi sholat, hobi tahajud, hobi tasbih, hobi baca Al-Quran sampai gak mau tahajud. Subhanallah. Tapi orang ini gak punya ilmu. Akhirnya satu waktu orang ini pergi ke pasar, beli keledai. Keledainya dibawa dari pasar, dimasukkan ke dalam rumah. Tetangga mengira, oh itu bakal dimasak tuh. Oh itu bakal diternak itu. Subhanallah, ketika ditanya oleh tetangga apa jawabannya orang ahli ibadah ini, itu untuk menjaga kemaluanku katanya. Jadi kalau syahwatku sedang memuncak karena aku tidak mempunyai istri, maka aku habiskan syahwatku ke keledai yang aku beli. Cerdas tidak ini? Cerdas tidak ini? Padahal ahli ibadah, ahli sholat, ahli Quran, ahli sholawat. Padahal hanya karena gak gemar kepada ilmu, akhirnya terjerumus kepada keharaman hadirin rahimakumullah. Makanya tuntutlah ilmu mulai sejak kamu masa muda. Mulai sekarang. Paling tidak, paling minim, sering-sering hadir sholawatan bersama para habaib yang ada taklimnya, yang ada belajarnya.
Wis gak mondok, gak mlebu madrasah, nang oma wegah maca kitab, wegah maca Quran, hadir sholawatan, cik wegah ngrungokno pengajian. Iki kebiasaane setan paling gak suka kalau ada orang taklim. Kalau ada orang belajar, setan paling gak setuju. Dibikin ngantuk, dibikin lemas segala macam. Belajar kebiasaan Abuya Hasan Baharun sejak masa kecilnya. Yang kedua, ketika sudah belajar dan mumpuni, beliau lanjut berdakwah. Oh, dakwanya luar biasa hadirin. Strategi dakwah Habib Hasan Baharun. Pada waktu melakukan dakwah, beliau senantiasa membawa perangkat peralatan sound system sendiri. Speakernya zaman dulu kan masih jarang. Jadi beliau bawa speaker. Kenapa? Kalau pakai speaker, orang itu akan banyak yang kumpul. Sehingga di saat itu beliau menyampaikan ilmunya. Halal, haram, makruh, mubah, boleh, gak boleh. Ah, itu disampaikan lewat membawa speaker. Bahkan pada saat itu memang masih langka. Di mana beliau saat itu? Asli Madura, tapi dakwahnya di Pontianak, hadirin. Dakwahnya di Pontianak. Sehingga dengan hal itu tidak merepotkan yang punya hajat. Sehingga karena sebab mempunyai sound system, akhirnya banyak orang yang ngundang paketan. Ngundang Habib Hasan Baharun plus dapat sound system. Gratis sound systemnya. Kalau sekarang antum ngundang Habib Muhammad, sound systemnya dewe, panggungnya dewe. Ya, ceramahnya sendiri. Itu ulama-ulama zaman sekarang. Kalau zaman dulu mau ngundang saya, iya, oh ya, nanti sound systemnya saya yang siapkan. Oh, senang banyak orang yang ngundang pengajiannya beliau, berdakwah beliau. Dan tak lupa pula beliau membawa satir atau tabir. Bawa batas, perempuan sini, laki sini, gak campur. Katanya Habib Syekh apa? Lanang karo wadon kumpul sepi-sepi. Terus senggol-senggol koyo sapi. Ngono dosa. Paham sudah? Terus ojo diterusno. Terus yen kurung dirah. Sudah paham. Beb saya bengok-bengok sana rek. Koyo kepu sapi bola balik. Habib Muhsin setiap acara koyo kepu sapi. Loh, gak sadar-sadar. Jadi kita harap seher berikutnya kalau acara pisah perempuan laki. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang masih kumpul berarti koyo kebu. Kalau sudah kebo sapi berarti ojo dirapi. Kenapa? Kalau kamu kawin sama kebo sapi berarti ngambung ke kebo. Ya, siap ngamalkan. Sehingga sholawatnya dapat pahala, ya, hadirnya dapat pahala. Karena sebab apa? Pisah laki dan perempuan. Itu Habib Hasan Baharun. Untuk menghindari ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, sehingga jauh daripada perbuatan dosa. Ini dakwahnya beliau begitu. Kalau sudah AA, BB, gak bisa ditawar lagi. Makfu bib, gak bisa. Selagi kita bisa menyetir, pindah. Lanang, pindah. Selagi kita masih bisa seperti itu, lakukan. Nah, kalau diam, ya bakal tetap seperti itu. Mulai sekarang, insya Allah, saya Hermania kalau acara pisah laki sendiri, perempuan Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Nabi Muhammad. Saya tanya, cinta tidak sama Nabi Muhammad? Kalau cinta, ayo bareng-bareng kita amalkan. Insya Allah kita akan kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Hadirin, di tengah pandainya beliau, cerdasnya beliau, gigihnya beliau di dalam berdakwah, di belakang beliau itu terdapat seorang istri yang solihah bernama Syarifah Khadijah
binti Muhammad Al-Hinduan, yang perlu untuk dicontoh oleh para istri yang lainnya. Bagaimana kesolehan beliau, pembuktian cinta beliau kepada suami beliau, sampai dikatakan bahkan jiwanya sangat besar, ketabahannya, kesabarannya mendampingi pahit dan getirnya perjuangan, serta senantiasa memberikan semangat kepada suaminya. Oh, persis dengan Siti Khadijah Al-Kubra, hadirin. Persis. Sampai dikatakan juga di dalam biografi yang lainnya, Syarifah Khadijah ini, istri Abuya Hasan, kalau Abuya Hasan butuh dana untuk berdakwah, maka akan diberikan ke Abuya Hasan, ke suaminya. Bahkan sampai hartanya banyak yang dijual. Aset peninggalan dari keluarganya dijual. Untuk siapa? Untuk suaminya, Abuya Hasan bin Ahmad Baharun. Ini istri yang soleh, soleha. Istri zaman sekarang kan gak gitu. Mas, punyamu itu punyaku, punyaku. Tadi kabeh kate jelek dewe. Ya, itu istri, itu Khadijah akhir zaman itu. Ya, Khadijah akhir zaman. Tekmu, tekku, tekku. Itu kebiasaannya istri akhir. Gak bisa itu mencontoh Siti Khadijah, mencontoh Siti Fatimah. Muslimah, kamu kalau mau masuk surga kuncinya cuma satu. Gak perlu angel-angel tahajud, baca Quran, dakwah, sholawatan ngalor ngidul, gampang. Satu saja, apa? Taat kepada suami. Ikuti suami, taklim kepada suami. Apapun yang diperintah suami gak pakai nawar. Naudzubillah, reng bini zaman semangken. Ya, kalau sudah ke suaminya berani, saya jamin sholat sampai dainya hitam, pasti gak bakal masuk surga. Abajang panjenengan bu, pesemangat asadoka poposa, mangkat haji bantaun, mangkat umroh ban bulan, tafadhol kerjakan itu. Tapi mon ki orang ngajar gak lagi ada panjenengan, pasti panjenengan lo masuk ke dalam surga. Kenapa begitu? Kunci surganya seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Jadi ikuti saja apa maunya istri suaminya. Suaminya mau apa, turuti saja, termasuk mau kawin lagi. Ya. Nah, saya mau tanya bu sama sampean. Orang laki itu dalam syariat jatahnya berapa? 4. Mak terus saya ketibir seorang panjenengan. Kok mau diambil semua jatahnya ya Pak RW ya? Pak RW 1 apa 2 Pak RW? Kita doakan lebih dari 1 Pak RW. Pak RW kalau ngizini pengajian terus, insya Allah kawinnya lebih dari 1 nanti Pak RW. Bu, izinkan, sehingga apa? Akan menjadi jalan menuju ke dalam surga. Contoh Siti Khadijah, contoh sahabiyah yang lainnya, membahagiakan suaminya demi dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tarbiyah anak, mendidik anak. Ini pelajaran penting bagi para bapak, para ibu. Jangan hanya pandai bikin anak. Kalau suruh bikin, pandai gosek muncak medurna. Abuduan. Ya, setahun sampai juga lah. Maksudnya dari bini 2. Tapi anaknya suruh ngaji gak bisa. Naudzubillahimin. Ingat, orang tua itu bisa gak jadi masuk surga gara-gara anaknya yang ada di dalam neraka. Hati-hati hadirin. Panjenengan agak cuan potra, terutama ajari ngaji. Alif, ba, ta, sa. Orang zaman sekarang kalau gak sekolah dipukul. Kalau gak ngaji, ya lo apa anak deku kang ibadah. Ada orang tua ki, orang tua ki. Mancar lo ngandung boleh model gadiji. Kasihan anaknya, apesnya termasuk apesnya anak, yaitu mendapatkan orang tua yang gak mau mendidik anaknya untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu
alaihi wa alihi wasallam. Beliau dididik, anak-anaknya dididik. Meskipun punya pondok pesantren, itu anak-anaknya beliau ditidurkan di kamar pondok, bukan di kamar rumahnya. Tang mentang kiai, agak tuan pondok, terus anak, kadungnya dalam compong, terus seperti raja. Ini kekeliruan, makanya banyak gus-gus yang menyimpang dari bapaknya. Bapak alim, putranya bodoh. Kenapa begitu? Bapaknya cuma sibuk mendidik orang lain, tapi tidak pandai mendidik anaknya sendiri. Anaknya dimanja. Mun pada semacam ke anak lo terima siapa? Hei dulu bakal masuk surga cong. Mun ngalbangal ketang putra cong. Kasihan, kasihan sehingga apa? Anaknya tidak terbiasa mendapatkan tarbiyah aslaf suyukhuna wassalihun, sehingga tidak akan menjadi orang yang bermanfaat. Makanya jangan kaget kalau bapaknya alim, anaknya baca kitab saja gak bisa. Jangan kaget. Bapaknya alim, ternyata anaknya jadi tukang ahli maksiat. Jangan kaget, kenapa? Bapaknya tidak pandai mendidik. Hadirin rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita. Tarbiyah. Bahkan beliau kalau memukul santri 1 kali, kalau anaknya yang salah, anaknya dipukul 2 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, sifat sabar. Beliau mempunyai sifat sabar yang luar biasa. Bahkan yang ngakoni kesabarannya beliau itu adalah abahnya sendiri, Al-Habib Ahmad bin Husain Baharun. Apa kata abahnya? Sifat kesabarannya sangat luar biasa. Aku menyaksikannya sendiri. Hasan itu sangat sabar. Kalau saya marahi, walaupun dia tidak salah, tidak pernah menjawab. Dan apabila difitnah dan diganggu, orang tidak pernah membalas. Kalaupun dimarahi sama orang tuanya, cuma diam saja. Diam saja beliau, sabar. Kalau difitnah, diganggu, beliau tidak membalasnya. Dan hanya kepada saya dia menceritakan agar dirinya didoakan menjadi orang yang kuat di dalam menjalani kesabaran dan menghadapi cobaan dan fitnah. Itu abahnya mengungkapkan sendiri. Memang orang yang sangat sabar. Sampai pernah dikatakan beliau pernah dipukul oleh abahnya hanya karena sebab kesalahan saudaranya. Biasa masih kecil begitu ya. Atau keran stres tenan kigeni ya, dipukul tapi beliau diem. Kan beda dengan kita. Kita kalau sudah dipukul sama bapak saya, peningko bu, peningko, ya enggak, embeng. Bapaknya dimarahi, itu beliau sabar. Terbukti bagaimana kesabarannya dan diakui oleh orang tuanya sendiri. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang sabar. Istiqomah. Beliau mempunyai sifat istiqomah. Ini yang terakhir. Beliau mempunyai istiqomah setiap malam jam 2 tahajud qiyamul lail. Dengan cara apa? Biar gak kelewatan keistiqomahannya, di rumahnya diletakkan bel. Kemudian mewajibkan kepada santrinya untuk jam 2 memencet bel itu. Jadi setiap jam 2 alarm itu bunyi. Dan bunyinya serumah, hadirin rahimakumullah. Jangan berhenti sebelum saya menjawab. Jadi muridnya disuruh ngebel terus begitu. Kalau sudah ada jawaban dari dalam, ya baru beliau boleh meninggalkan belnya. Kenapa begitu? Mujahadah, ngelawan hawa nafsu. Orang harus pandai ngelawan hawa nafsu. An-nafsu katifliin tuhmil husabba ala hubbir radai wa in taftim huyan fatimi maula wasal limda iman Allah ala bika khairil khalqi kul. Hadirin rahimakumullah, insyaallah yang sedikit itu penuh manfaat. Semoga kita semua sebelum meninggal dunia
Allah Ta'ala permudah kita punya badan, kita punya semangat untuk mampu membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita berdoa untuk kita punya negeri yang saat ini sedang kritis, yang saat ini sedang sekarat. Hadirin, bongkah negerinya. Negerinya mau hancur, mau binasa. Kenapa begitu? Kezaliman semakin merajalela. Pemerintahnya sudah tidak adil, hadirin rahimakumullah. Sehingga yang seperti ini rawan bagi kita akan menjadi seseorang yang sengsara di dunia ini, di negeri kita sendiri, karena sebab kesalahan-kesalahan para pejabat-pejabat kita. Kenapa begitu? Dosa itu sifatnya menyeluruh. Kalau sudah pembesarnya sering buat dosa, panjenengan bakal rasa akin. Mun panjenengan dengan ngetok, panjenengan bakal rasa akibalang dari Allah Subhanahu. Al-bala ya'um. Bala itu sifatnya merata. Sobung cerita tsunami lemele. Oh, bola banteng, celebat bola banteng, lebat gubeng bayi. Gubeng kena orang dolen misalkan, orang bola banteng cek becek. Oh, sobung hadirin. Kalau sudah Jakartanya yang dolen, maka serba jenekakan sama tsunami hadirin. Sehingga apa? Perlu bagi kita untuk menyuarakan kebenaran, menghentikan kemaksiatan dalam rangka apa? Memedam murka Allah Subhanahu. Kalau kita gak bisa teriak, kita gak bisa nahi mungkar, cukup kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya malam hari ini mumpung banyak yang hadir, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, kami titipkan bumi kami Indonesia ini ya Rabb. Jadikan negeri kami ini negeri tentram. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil. Binasakan semua yang boleh. Binasakan semua yang boleh. Binasakan semua yang boleh. Siapapun itu, mulai RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, sampai presiden, ketika dia boleh, kita doakan cepat mati ya Allah. Cepat mati ya Allah. Cepat mati ya Allah. Allahumma ya Allah, jika memang tidak cepat engkau matikan, kami mohon kepada engkau ya Allah, berikan hidayah ke dalam hati mereka. Berikan hidayah ya Allah, sehingga kami menjadi seseorang yang tenang beribadah. Berangkat ke masjid tenang, berangkat ke majelis tenang, berangkat ke pengajian-pengajian tenang. Syiar semakin menggema. Berikan kepada kami keadaan seperti itu ya Allah. Hal sudah lama kita gak hadir hadirin. Maulid sudah lama kita gak hadir. Allahumma ya Allah, berikan ketenangan kepada kami semua, sehingga kami dapat menyuarakan nama Muhammad SAW di negeri Indonesia ini ya Allah. Jadikan kami sebagai pecinta-pecinta sejati Nabi Muhammad, yang mau menegakkan keadilan, yang mau menyampaikan kebenaran, yang tidak mau tebang pilih, yang hak, yang batil. Sehingga kami dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa engkau adalah seseorang pecinta sejatiku. Ya Rasulullah, jadikan kami semua sebagai pecinta sejatimu. Ya Rasul, jangan hanya kami yang cinta kepada engkau, tapi jadikanlah dirimu juga cinta kepada kami ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, cintailah kami ya Allah. Ya Rasulullah, cintai kami ya Rasulullah. Berikan keamanan, kebahagiaan, ketentraman kepada kami semua ya Allah, sehingga kami hidup penuh dengan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kita doakan juga untuk para ulama-ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, guru ngaji kita yang di kampung-kampung, yang mulai ngajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, sampai yang ngajar alfiyah, ngajar kitab-kitab tinggi. Kita doakan mereka semua. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka. Semoga Allah Ta'ala cukupkan seluruh hajat mereka. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kehidupan penuh kebahagiaan kepada mereka, sehingga mereka menjadi penyambung lisan mulia Nabi Muhammad SAW, yang kuat, yang kokoh, tegap berdiri di syariat Nabi Muhammad SAW. Al-hadiniyah wa ila man aslafun aslihun salihun.
wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.